berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula, bagian yang ke-74 dan sekaligus juga video saya yang ke-924 di channel ini, kita telah melihat bahwa apa yang sudah kita buat di video 73 ada error, di mana file datanya hanya read only. Nah, sekarang setelah kita copy, ya, kita bisa connect sekarang, ya. Seperti apa? Mari kita bahas eh, penjelasannya yang seperti berikut ini. Yuk. Iya, jadi eh, pada video nomor 73 mengalami error di mana data dengan filenya nggak bisa connect. Namun demikian setelah kita benahi, yaitu pada video tayangan terakhir, itu kita file save as, lalu kita kasih nama yang namanya adalah copy of data. Karena data kurikulum vitae-nya itu ada error. Errornya seperti apa? Tidak perlu kita bahas saat ini, karena itu memang nanti evaluasi pada waktu Anda masuk ke tingkat advance. Namun demikian, tidak ada masalah. Ya, karena apa? Karena data yang aslinya, ya, data yang sesungguhnya itu tidak ada error sebetulnya. Dimana kalau Anda bisa simak di video nomor 73, itu kan saya melakukannya begini, kemudian kita copy ke file dengan tambahan dua kata, itu copy of. Data asalnya kan data underscore cv underscore ext, ya. Nah, kalau kita konekkannya tidak menggunakan ini, dia akan error gitu, ya. Sehingga cara membenahinya adalah pada waktu dia masih error, di sini di dalam mailingsnya itu koneksitasnya dengan silet resipiennya itu, ini pada waktu itu dia masih connect dengan data yang namanya ini, yang ini nih. Nah, yang ini, yang saya blok ini error gitu. Sehingga kalau ini kita open akan error juga. Nah, di sini, nah error, ya, error tidak bisa connect. Maka solusinya adalah dengan cara kita copy data yang tadi seperti yang saya sampaikan dengan nama file baru, kemudian kita ulang dengan silet resipien yang baru, walaupun isinya sama persis ya, cuman beda file, nama filenya saja. Itu ada error di file itu. Banyak alternatif kenapa, tapi yang jelas eh, solusinya yang penting ya di dalam hal seperti ini yang perlu Anda eh, bahas atau yang Anda perlu tekuni solusinya, ya. Nah, solusinya itu ya oke. Nah, ini sudah connect, sudah benar, ya. Nah, selanjutnya kita tinggal cek. Misalnya pada record pertama namanya Joko Sambodo, Jalan Galunggung nomor 6 Surabaya, ini nomor HP-nya. Sebenarnya kalau mau lengkap boleh aja di depan sini, eh, boleh ditambah di sini telepon. Ini tambah sendiri. Telepon garis miring HP titik dua, macam itu. Nah, telepon garis miring HP ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan sumber datanya, masalah ini. Ya. Kemudian yang ini boleh kita kasih tambah email. Walaupun di konsepnya nggak ada ya nomor HP ataupun nomor telepon, nggak ada, tapi boleh kita tambah. Kemudian supaya kelihatan rapi, ini boleh Anda blok. Lalu semuanya kita buat bold atau Ctrl B. Nah, ini semacam itu. Kemudian ringkasan profil. Saya seorang pengacara profesional yang sudah berpengalaman selama 12 tahun. Klien yang saya bela selalu dimenangkan. Nah, ini boleh titik gitu. Titik ini fleksibel, nanti panjang kalimatnya mau satu baris, dua baris, tiga baris pun titiknya akan mengikuti. Seperti halnya kalau nomor telepon atau HP di depan, email di depan, ini di belakang titik itu, walaupun hanya satu karakter. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya di bawah itu kan ada
pendidikan gitu ya, itu juga sama sebetulnya. Dia mengikuti apa yang ada di dalam file sumbernya di sana. Ya. Di sini ada tahun 2023 sarjana hukum Universitas Maju Jaya Tarakan, tahun 2001 master hukum Universitas Gunung Galunggung Jayapura. Sehingga kalau Anda merasa aneh itu terbalik ya. Harusnya yang eh, sarjana hukum itu 2001, jadi itu data yang 2023 dan 2001 itu terbalik. Nah, kalau terjadi kebalikan data semacam itu, Anda tinggal mengubah di database yang ada di Microsoft Excel ya. Kita lihat di sini. 2023 perhatikan, dan 2001 itu adanya di sini nih. Ini kalau kita lihat, ya, bisa dilihat di sini. Sebentar. Nah, mana? Nah, ini terbalik, ini yang ini 2023, 2023, yang di sana 2001. Nah, ini 2001. Ini sudah kita lihat, atau 2011 juga boleh, 2001. Sekarang kita buktikan perubahan yang kita lakukan di Microsoft Excel-nya langsung connect dengan yang ada di Microsoft-nya, itu kurikulum IP-nya. Kita cek. Nih, ya. Kenapa ini belum berubah? Harusnya kan berubah. Maka kalau Anda menghadapi semacam ini, boleh dipancing dengan mailing. Kita masuk record berikutnya, karena memang hanya satu ya kosong. Lalu kita cek lagi. Nah, ini sudah. Ya. Sudah, jadi ini seperti di eh, update gitu. Sudah, tadi kan bukan ini. Ini sudah berubah. Ini sudah. Cuman kita memang baru mengisi satu record ya. Untuk meyakinkan, sebelum kita baca di bawahnya, kita boleh menambahkan satu data lagi saja. Walaupun Anda bebas mau nambah satu, dua, tiga, atau berapapun silahkan. Misalnya kita kasih nama orang yang berikutnya, um, Vivi Sumantri misalnya. Ini perhatikan kepotong ya, tapi di sana aman. Misalnya Jalan Tidar Kerajaan nomor 39 Jayapura. Misalkan Anda aja, tidak masalah. Nomor HP-nya kasih tanda petik, tapi kalau Anda mau aman sebetulnya sekaligus inspirasi dari Microsoft Excel, nanti pada waktu Anda belajar Microsoft Excel harus mengenal sifat data. Ini yang nomor telepon itu bersifatnya dari general harus kita rubah menjadi teks. Jadi sebetulnya sifat data itu hanya dua, yaitu teks yang barusan saya pilih ini, sekaligus juga mulai dari number, currency, counting, short date, long date, sampai teks atau fraction ya. Fraction itu kalau saya itu number, macam itu. Gitu ya, ini kita pilih teks. Otomatis nomor telepon ini kalau Anda ketik angka 0 tidak perlu diawali dengan tanda petik ya. Langsung aja 08 bla bla bla, semacam ini. Ya, oke, gitu ya. Kemudian emailnya juga seperti biasa. Hanya sekali lagi yang perlu Anda amati, walaupun di dalam pengetikan entry di field atau di sel-sel Microsoft Excel-nya ini enggak cukup, tapi dia nanti tetap diterima secara penuh di Microsoft-nya. Kemudian di sini misalnya ya, eh, misalnya ya, berprofesi sebagai koordinator UMKM tingkat nasional, nasional, kemudian
Ini kan judulnya tuliskan ringkasan profil singkat tentang diri Anda, pengalaman. Ya. Memberikan pelatihan kewirausahaan, kewirausahaan. Kemudian keterampilan apa yang di sini eh, misalnya kita buat spesialis, spesialis public speaking, misalnya semacam itu. Terus pencapaian terpentingnya, misalnya boleh aja berprestasi dan memperoleh penghargaan dari beberapa institusi institusi swasta maupun pemerintah. Panjang, agak panjang ya. Nah, itu pada tahun berapa misalnya 2019 gitu. Pendidikan terakhir misalnya sarjana ekonomi. Nah, terus lulus dari mana? Misalnya Politeknik Panca Buana. Kotanya mana? Manado. Ya. Kemudian pada tahun 2022 memperoleh eh, misalnya MBA. MBA ini dari Universitas jangka panjang. Ini dari kota Bogor. Ini pada tahun berapa? Ini tahun di bekerja ya, dia bekerja mulai tahun 1999 sampai 2010 misalnya. Nah, itu bekerja di mana? Misalnya eh, CV menggali ilmu, gali ilmu misalnya. Sebagai apa di situ? Misalnya eh, motivator. Kotanya di mana? Jakarta. Kemudian tuliskan tugas tanggung jawab. Ya. Di sini boleh mengkoordinir peminat kewirausahaan yang bekerja di kantor saya, ya. Dan pencapaian eh, di sini karyawan setelah desain atau setelah eh, selesai kontrak gitu saja, selesai kontrak bisa mandiri, bekerja mandiri, gitu ya. Kemudian selanjutnya itu pada pekerjaan yang selanjutnya kita boleh silang ya. Jadi dalam sesuatu bisa bekerja di dalam tahun yang bersilang gitu ya. Karena bisa merangkap pekerjaan yang satu dengan di perusahaan yang lain itu bisa saja.
Macam ini juga sebagai konsultan apa ya, misalnya PT Komputindo, Komputindo pada ini sebagai apa, ya kan? Sebagai konsultan. Kemudian posisinya apa? Posisinya ya konsultan. Tugas dan tanggung jawab, ya. Ini eh, memberikan eh, konsultasi dan inspirasi kepada seluruh staf dan karyawan dan kemudian keterampilannya adalah melobi dan mencarikan solusi atau problem solving gitu kan. Semacam ini. Silahkan bisa ditambah. Boleh panjang. Kemudian sebutkan keterampilan tambahan yang Anda miliki. Misalnya ahli dalam 5 bahasa internasional, artinya di luar bahasa lokal. Penghargaan yang diperoleh misalnya provinsi, penghargaan yang diperoleh misalnya Satya Lencana, Adi Nugraha tahun berapa misalnya 2018 dari pemerintah RI dan seterusnya, boleh tambah sebanyak-banyaknya. Aktivitas ekstrakurikuler yang pernah Anda ikuti, misalnya sebagai tour leader, pengenalan makanan tradisional di seluruh Indonesia, misalnya semacam itu. Tuliskan hobi atau minat pribadi Anda yang relevan ya, misalnya belajar memasak makanan khas Indonesia. Kemudian tuliskan nama jabatan. Nah, ini kita boleh kasih nama misalnya Bapak Erick Thohir dan nomor HP-nya boleh ditulis juga ya, 08579638 gitu, macam itu. Kemudian email kontak personnya boleh. Ini contoh ya. Kalau namanya kebetulan sama itu suatu kebetulan, tidak ada maksud untuk hal-hal yang merugikan. Kalau Anda merasa berkepentingan, boleh menyampaikan ke saya, tentu saya akan menjelaskan. Oke, demikian. Nah, sekarang kita coba apakah dia sudah connect dengan filenya. Ini tadi waktu kita klik next record kan masih tidak ada isinya. Sekarang kita klik, ini sudah ada isinya. Ya, sudah lengkap. Ini sudah lengkap ya. Tuh, pengalaman kerja dari sekian di sini, dari sekian sampai sekian di sini. Kemudian keterampilan, penghargaan,
aktivitas, hobi, preferensi itu. Nah, demikian contoh format kurikulum vitae terbaru yang dapat Anda gunakan sebagai bantuan dalam membuat kurikulum vitae Anda sendiri, maupun karena ini template boleh dikopikan ke relasi teman atau siapapun. Ya. Pastikan untuk menyesuaikan format pribadi Anda, terutama pada waktu mengisi di database yang menggunakan Microsoft Excel itu, ya, tentu tentang pengalaman kerja, keterampilan, pencapaian Anda sesuai dengan posisi yang Anda lamar. Selain itu, periksa tata bahasa, ejaan, dan format kurikulum vitae Anda sebelum mengirimkannya. Semoga sukses dalam membuat kurikulum vitae Anda. Ya, ini dengan demikian 4 file penting sudah kita tuntaskan dan bisa dipertanggungjawabkan untuk sebagai template. Namun demikian, kalau Anda masih merasa sanksi atau belum yakin, boleh dicek-cek lagi. Jadi saya memberikan 2 record, tentu dalam video selanjutnya kita akan juga memberikan contoh, mungkin 3 record lagi supaya semakin mantap gitu ya. Oke, saya kira demikian dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silakan like and share buat banyak teman, relasi, atau siapapun yang menerima video ini menjadi kompeten juga. Seperti Anda, kita semua kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, demikian ya. Ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Salam saya Master Santo dari LPK Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.